Halo, perkenalkan nama saya Septiana Graciela Dede, mahasiswa semester 1 dari Universitas Citra Bangsa, kelas Farmasi A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang titrasi asidimetri. Selamat menyaksikan. Titrasi asidimetri merupakan tipe reaksi penetralan yang ada dalam titrasi asam basa. Titrasi asidimetri adalah pengukuran atau penentuan konsentrasi larutan asam dalam suatu campuran. Biasanya dilakukan dengan jalan titrasi bersama larutan basa yang telah diketahui konsentrasinya, yaitu larutan baku dan suatu indikator untuk menunjukkan titik akhir titrasi. Titik dalam titrasi di mana titram yang telah ditambahkan cukup untuk bereaksi secara tepat dengan senyawa yang ditentukan disebut titik ekuvalen. Titik ekuvalen terjadi pada saat terjadi perubahan warna indikator. Titik pada titrasi di mana indikator warna berubah disebut titik akhir. Ekuvalen dari suatu basa adalah massa basa yang mengandung suatu gugus hidroksil yang tergantikan. Sedangkan ekuvalen dari asam adalah massa basa yang mengandung suatu gugus hidroksil yang tergantikan. Titrasi asidimetri seringkali digunakan dengan tujuan untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana membuat larutan standar. Menstandarisasi larutan tersebut dengan cara titrasi serta menerapkan konsentrasi larutan standar tersebut. Contohnya standarisasi dengan pembuatan larutan basa NaOH dan standarisasi dengan asam asetat. Prinsip asidimetri adalah penetapan kadar asam sitrat dan asam salisila berdasarkan reaksi netralisasi dengan menggunakan metode asidimetri dan menggunakan larutan baku NaOH sebagai titran dan dengan penambahan indikator fenolftalein di mana titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna dari bening menjadi merah muda. Prosedur kerja: 1. Membuat larutan standar HCl, 2. Standarisasi larutan HCl dengan boraks, 3. Penetapan kadar NaOH. Berikutnya, saya akan menjelaskan salah satu penentuan kadar suatu zat menggunakan titrasi asidimetri. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang digunakan. Alat: 1 neraca atau timbangan, 2 buret, 3 bulb, 4 labu ukur, 5 pipet ukur, 6 elemeyer, 7 labu semprot, 8 statif atau klaim, 9 corong. Bahan: 1 padatan boraks Na2B4O2H2O, 2 larutan HCl 0,1 N, 3 indikator MR. Pembahasan: pada percobaan kali ini melibatkan boraks Na2B4O7H2O 0,1 N sebagai larutan baku primer, asam klorida HCl sebagai larutan sekunder, dan indikator metiret sebagai indikator visual. Pada langkah awal disiapkan larutan baku primer Na2B4O7H2O 0,1 N sebanyak 100 ml lalu dipipet menggunakan pipet ukur sebanyak 10 ml dan masukkan ke dalam larutan elemenyer. Setelah itu ditambahkan 3-5 tetes metal red, kemudian titrasi dengan larutan HCl yang berada di buret sampai terjadi perubahan warna dari bening menjadi merah muda seulas. Perubahan warna menjadi merah seulas menandakan bahwa salah satu mencapai titik akhir titrasi. Lihat perubahan volume HCl yang berada dalam buret, kemudian catat pembahasan volumenya. Lakukanlah titrasi sebanyak 2-3 kali dan jangan lupa selalu catat perubahan volume HCl di buret. Pada percobaan pertama ternyata volume HCl yang dihabiskan untuk mencapai titik akhir titrasi sebanyak 5 ml dan pada percobaan kedua volume HCl yang dihabiskan juga sebanyak 5 ml.
Jadi rata-rata volume HCl yang dihabiskan adalah 5 ml. Telah diketahui rata-rata volume HCl 5 ml, volume Na2B4O7H2O 0,1 N sebanyak 10 ml. Kemudian masukkan ke dalam rumus V1 N1 sama dengan V2 N2. Dari hasil perhitungan tersebut ditetapkanlah hasil normalitas HCl yaitu 0,2 N. Sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.